Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang peluang kejadian. Peluang kejadian rumusnya adalah P dalam kurung A sama dengan E dalam kurung A dibagian dalam kurung S. NA itu menyatakan banyak anggota dalam kejadian A. Kalau NS banyak anggota dalam ruang sampel atau banyaknya keseluruhan kemungkinan dari suatu kejadian. Kalau NA menyatakan banyaknya kejadian yang dimaksud. Untuk nilai dari peluang kejadian itu kisar antara 0 hingga 1. Jadi peluang hasilnya 0 itu artinya ini sebuah kemustahilan. Jadi mustahil terjadi. Nilai 1 atau 100% itu suatu kepastian, jadi pasti akan terjadi. Nah, nilainya antara 0 sampai 1. Contoh sederhana seperti ini. Kita akan menentukan peluang kejadian muncul genap pada pelemparan sebuah dadu. Ya, maksudnya muncul mata dadu genap pada pelemparan sebuah dadu. Kita tahu bahwa sebuah dadu itu ruang sampelnya ada 6 ya. Semua kemungkinannya ada 6. Angka 1, 2, sampai 6. Nah, NA adalah 3, banyaknya anggota dalam genap bukan 3, yaitu kalau mau ditulis simpulannya genap itu tidak 2, 4, dan 6 ya. NS itu kejadian seluruhnya ya, dalam ruang sampel itu ada 6. Jadi kalau mau lempar mata dadu itu bisa muncul 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Jadi ada 6. Sehingga peluang kejadiannya adalah NA-nya 3, NS-nya 6. Nilainya setengah ya, atau 50%. Jadi kalau kita melempar sebuah dadu, peluang yang muncul genap itu ada 50%. Contoh yang kedua, sebuah kantong berisi 4 kelereng merah dan 3 kelereng biru. Akan diambil 2 kelereng sekaligus dari dalam kantong ya. Tentukan peluang bahwa yang terambil keduanya itu biru. Jadi ngambil 2 biru semua. Karena ada kemungkinan bisa merah semua atau bisa merah putih. NA-nya ya, untuk banyak anggota tadi kejadian pengambilan 2 kelereng. Itu kita menggunakan kombinasi 3,2. Kenapa kombinasi 3,2? Yang mengambil 2 kelereng biru dari 3 kelereng biru itu kan kategorinya kombinasi, sama dengan 3 faktorial per 2 faktorial dari 1 faktorial ya, hasilnya adalah 3 ya. Kita sudah pernah bahas itu. Kemudian ruang sampelnya untuk kombinasi 7,2. Kenapa 7,2? Mengambil 2 kelereng dari 7, totalnya ada 7 kelereng. Nah, ini kemungkinan secara keseluruhan ruang sampel dan seluruhnya. Jadi totalnya ada 7, yang diambil 2, jadi kombinasi 7,2. 7 faktorial per 2 faktorial kali 5 faktorial. Hasilnya 21. Jadi peluang kejadian untuk masalah ini adalah NA per NS 3/21 atau 1/7. Berikutnya frekuensi harapan. Jadi frekuensi harapan itu banyaknya harapan yang diinginkan dari suatu kejadian. Ya, sifatnya hanya harapan. Jadi apakah ini terjadi atau tidak ya tidak bisa diketahui secara pasti.
Rumusnya adalah FH frekuensi harapan sama dengan peluang suatu kejadian dikali N. N di sini menyatakan banyaknya percobaan. Banyak percobaan yang dilakukan. Contoh, Ahmad melempar undi sebuah koin sebanyak 100 kali misalkan. Tentukan frekuensi harapan. Muncul sisi gambar. Seratus kali menyatakan N, banyaknya percobaan. Frekuensi harapan muncul sisi gambar. Kalau sebuah koin itu peluang muncul sisi gambar, ya kan peluang kejadian dikali N. Peluang muncul gambar itu kan 1/2. Karena ruang sampelnya 2, gambar atau angka, dikali 100. Nah, jadi diharapkan dari pelemparan sebuah koin 100 kali, itu setengahnya atau 50 kali itu muncul isi gambar. Faktanya ya tidak selalu demikian. Ini hanya frekuensi yang diharapkan. Kemudian contoh yang kedua, misalkan sebuah dadu dilempar undi sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan. Muncul mata dadu kurang dari 3, ya. Sebuah dilempar undi sebanyak 60 kali. Tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 3. Ya. Frekuensi harapan, peluang mata dadu kurang dari 3 itu kan hanya 1 dan 2, ya. Jadi ada 2. Per ruang sampelnya ada 6. Dikali percobaannya ada 60. Ini jadi coret. Jadi diharapkan itu 20 kali itu muncul mata dadu kurang dari 3. Mata dadu 1 atau mata dadu 2. Berikutnya adalah peluang kejadian komplement. Jadi maksudnya kejadian sebaliknya, ya, kebalikan, yang bukan. Jika ada suatu kejadian disebut A, maka komplement dari kejadian A yang bukan A disimbolkan A pangkat C. Kejadian komplement. Peluangnya ya P dalam kurung A pangkat C. Rumusnya adalah 1 dikurangi peluang kejadian. Atau peluang satu kejadian kalau ditambah komplemennya itu hasilnya pasti 1. Contoh, pada pelemparan 3 mata uang logam, ya maksudnya 3 uang logam gitu ya, 3 uang logam, tentukan peluang munculnya paling sedikit satu sisi angka. Paling sedikit. Nah, kebalikan dari paling sedikit satu sisi angka artinya apa? Tidak muncul sisi angka pada pelemparan 3 uang logam. Nah, komplement dari paling sedikit satu sisi angka
Ulang lagi, adalah tidak muncul angka pada lemparan 3 uang logam. Sehingga kejadian bukan A itu hanya ada satu, yaitu yang angka, gambar. Ya, jadi kalau ada 3 uang logam itu kan ruang sampelnya ada 8. Ada 8 ruang sampel. Kalau tidak muncul angka, artinya ketiga-tiganya muncul gambar. Ini hanya ada satu. Sehingga kalau kita mau cari peluang A kombinasinya adalah 1/8. 8 ini ruang sampel. Ya, ruang sampel dari pelemparan 3 uang logam. Berapakah peluang muncul paling sedikit satu angka? Nah, peluangnya adalah 1 dikurangi 1/8. Ya, sama dengan 7/8. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.